Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengantar materi peluang, yaitu kaidah pencacahan. Akan kita bahas beberapa materi, yaitu yang pertama aturan pengisian tempat, yang kedua permutasi, yang ketiga kombinasi. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu aturan pengisian tempat. Untuk lebih cepat memahaminya, kita akan belajar langsung dari contoh soal. Untuk soal yang pertama, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun suatu bilangan ratusan. Tentukan banyak bilangan yang bisa disusun jika angka-angka tersebut A. tidak boleh berulang, B. boleh berulang, C. berbeda dan lebih besar dari 300, D. berbeda antara 200 dan 5. Kita bahas yang pertama. Yang A, bilangan tersebut tidak boleh berulang. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun bilangan ratusan. Bilangan ratusan artinya 3 digit. Berarti kita buat kotak, ya buat kotak. Akan disusun suatu bilangan ratusan. Arti bilangan ratusan itu adalah terdiri dari 3 digit. Sehingga di mana yang A tadi syaratnya tidak boleh berulang. Untuk penempatan angka ratusan bisa kita tempatkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Misalnya 100, 200, 300, 400, 500. Jadi bisa kita pilih dengan 5 cara. Itu boleh angka 1, boleh angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Untuk angka puluhan tinggal 4 cara lagi. Cara pemilihan angkanya. Apa? Karena angkanya tadi di sini tidak boleh berulang. Misalnya di sini kita pakai angka 100. Berarti untuk angka puluhan tidak boleh lagi angka satunya. Tinggal di sini yang bisa kita buat angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Selanjutnya untuk angka satuannya hanya bisa kita buat 3 angka. Yaitu berapa aja? Kalau misalnya kita pakai di angka ratusan tadi angka 1, di angka puluhan misalnya angka 2, untuk di angka satuan tinggal angka 3, angka 4, dan angka 5. Ada 3 angka lagi yang bisa kita pakai untuk angka ratusan. Kita kalikan 5 dikali dengan 4 dikali dengan hasilnya adalah 60. Untuk yang B, bilangan tersebut boleh berulang. Masih kita buat 3 kotak. Kenapa 3 kotak tadi? Karena dia bilangan ratusan terdiri dari 3 digit. Bilangan-bilangan tersebut boleh berulang. Untuk angka ratusan kita buat angka 1 sampai 5. Angka 1 boleh, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Jadi ada 5 cara penempatan angka, yaitu angka 1 sampai 5. Untuk angka yang kedua masih tetap 5. Kenapa? Karena boleh angkanya berulang. Kalau misalnya kita pakai di ratusan angka 1, masih boleh kita pakai di angka puluhan, masih boleh juga kita pakai di angka satuan. Berarti ini tetap 5 di angka ratusan, 5 caranya di angka puluhan, dan 5 di angka satuan. Nah, cara pemilihan angkanya.
2, angka 3, 4, dan angka. Begitu juga dengan di angka satuan. Kita pakai angka 1, 1, kita pakai 1, angka 2, angka 3, 4, dan angka 5. Ya, hasil akhirnya kita berikan 5 dikali dengan 5, 120. Yang C, bilangan tersebut berbeda dan lebih besar daripada 300. Bilangan tersebut berbeda itu artinya bilangan tersebut tidak boleh berulang. Berbeda dan lebih besar daripada 300. Karena angkanya masih ratusan, maka kita buat angkanya. Oke. Untuk angka yang lebih besar daripada 300, otomatis angka ratusannya itu harus lebih besar atau sama dengan 300. Berarti yang memungkinkan dari angka 1 sampai 5 yang bisa di ratusannya 3, 4, dan 5. Kalau 2 kenapa nggak bisa? Karena kalau 2 200, kalau 1 100, belum memenuhi. Berarti untuk bilangan yang lebih besar daripada 300 hanya boleh angka 3, 4, dan 5 di angka ratusannya. Berarti ada 3 angka yang bisa kita tempatkan. Kemudian di angka puluhannya boleh kita buat semuanya. Boleh angka 1, boleh angka 2, boleh angka 3, boleh 4, boleh angka 5. Berarti pada dasarnya di sini kita pakai angka 1 sampai angka 5. Akan tetapi karena bilangannya tadi itu karena syaratnya tadi tidak boleh berulang, kalau misalnya kita pakai di sini angka 3, berarti di sini tinggal bisa kita pakai angka 4, angka 5, dan juga angka 1 dan angka 2. Berarti ada 4 angka yang bisa. Selanjutnya di sini juga sama dengan cara yang sebelumnya, dengan cara yang A. Tinggal 3 angka lagi yang bisa kita tempatkan di sini. Kalau misalnya kita pakai di sini angka 4, tinggal angka 5, 1, dan angka 2. Dan hasil akhirnya kita kalikan 3 dikali dengan 4 dikali dengan 3 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 4. Untuk yang D, bilangan tersebut berbeda antara 200 dan 500. Bilangannya berbeda atau tidak boleh berulang. Bilangan antara 200 dan 500. Masih bilangan ratusan, otomatis kita buat 3 buah kotak. Antara 200 dan 500. Yang kalau artinya untuk bilangan ratusan ini hanya boleh angka ini masih berhubungan dengan soal ya. Kita harus berpatokan pada soal dari angka-angka 1 sampai 5. Antara 200 dan 500 itu artinya untuk ratusannya ini hanya boleh dipakai angka 2. Ya kan, dia kalau kita pakai angka 2 dia akan menjadi angka 200-an. 200, angka 300. Kemudian angka 3 atau angka 5 nanti dia akan menjadi 300-an. Kemudian angka 4 nanti 400-an. Kalau 5
Untuk angka 5 tidak bisa dipakai karena dia akan menjadi 500. 512, 523, 524 akan lebih daripada 500 yang ini. Sedangkan batas yang paling besar itu adalah 500. Sehingga untuk angka 5 kita tidak bisa pakai untuk angka ratusan. Ada 3 pemilihan angka yang bisa kita buat, yaitu angka 2, angka 3, dan angka 4. Angka 1 kenapa nggak masuk? Karena nanti akan seratusan kalau angka 1. Kemudian untuk angka puluhannya boleh kita pakai dari angka 1 sampai 5. Angka 1 boleh, angka 2 boleh, angka 3 boleh, angka 4 boleh, angka 5 boleh. Akan tetapi karena dia berbeda tadi, ketika kita pakai di sini 1, misalnya kita pakai angka 4, berarti di sini tidak boleh lagi ada angka 4. Jadi tinggal angka 2, angka 3, kemudian angka 1 dan angka 5. Jadi ada 4 pilihan. Dan untuk bilangan satuan tinggal 3 lagi ya, karena berbeda. Nah, kita pakai tadi di sini angka 4, di sini misalnya angka 1 kita pakai di sini. Jadi tinggal angka 3 dan angka 5 lagi. Angka 1. Hasil akhirnya kita kalikan 3 kali 4 kali lagi dengan 3 sama dengan 36 cara. Oke, kita lanjutkan ya. Masih tetap transmission. Contoh soal 2. Untuk menuju kota C dari kota A, Raji harus melewati kota B. Dari kota A ke kota B melewati 5 jalur, dan dari kota B ke kota C ada 4 jalur. Dengan berapa jalur Raji pergi dari kota A ke kota C? Terlebih dahulu kita buat sketsanya dulu. Contoh yang ini, Raji berangkat menuju kota C dari kota A. Ini dari kota A ke kota C melewati kota B. Mana dari kota A ke kota B itu ada 5 jalur. Jalur A1, A2, A3, A4, A5. Nah, ini A1, A2, A3, A4, A5. Kemudian dari jalur B ke C ada 4 jalur. 1, 2, 3, 4 jalur. Di sini 1, kedua, ketiga, dan keempat. Itu banyak cara. Berapa jalur Raji dapat pergi dari kota A ke kota C? Raji dapat pergi misalnya dari 1 lewat jalur A1 dan B1. Jadi A1, B2, dan A1, B3, kemudian A1, B4, dan selanjutnya. Ini kita buat nanti A1, B1, A1, B2, A1, B3, A1, B4. Kita buat juga nanti A2, ada juga 4, A3 juga ada 4, A4 juga ada 4, A5 juga ada 4 ya. Kita tambahkan nanti hasil terakhirnya, berarti ada 4 untuk semuanya. Berarti 4 dikali 5 sama. Cara cepat yang ini ya, bisa dari kota A kota B ada 5 jalur, dari kota B ke kota C ada 4 jalur. Tinggal kita kalikan 4 kali 4 sama. Untuk nomor 3, ini sketsanya udah ada, tinggal kita cari. Untuk pertanyaan yang ditanya adalah, jika seorang berangkat dari kota K menuju kota L, banyaknya alternatif jalan yang dapat dipilih adalah. Ini sama dengan sketsa yang kita buat ini, cuman ini agak lebih banyak jalurnya.
dari kota K ke kota L, bisa jadi dari kota K ke kota P menuju Q dan L, bisa juga dari K ke P, R, L. Nah, ini kita bagi dua dulu. Yang pertama, dia bisa berangkat dari kota K ke P, kemudian Q, L. Ini langsung kita buat cara cepat aja. Dari kota K ke kota P itu ada 4 jalur. Ada 4 jalur. Dari kota P ke kota Q ada 1 jalur. Ini dikalikan. Dari kota Q ke kota L ada 3 jalur. Dari dengan 3. Jadi 4 kali 1 kali 3 sama dengan 15. Kemudian yang kedua, dari kota K, kota P, lalu kota R, dan tiba di kota L. Dari kota K ke kota P kita dapat jalur, kali dari kota P ke kota R ada 2 jalur, dan dari kota R ke L ada 2 jalur. Kalikan 4 kali 8, kita kalikan 4 kali 2 8, 16. Jadi hasilnya kita jumlahkan 12 tambah 16 sama dengan 28. Jadi banyak alternatif jalan yang bisa dipilih adalah ada 28 alternatif jalan. Sekian pertemuan kita pada kesempatan ini. Akan kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu permutasi pada video berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.